Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemunculan Dajjal telah disebutkan dalam banyak hadis, namun pemahaman mengenai Dajjal hingga saat ini bagi kebanyakan kaum muslimin masih menjadi persoalan yang misteri. Meskipun sudah berlalu lebih dari 14 abad lamanya. Umumnya diyakini Dajjal akan muncul berupa makhluk raksasa yang bermata satu yang mengerikan. Benarkah seperti itu? Siapa dan bagaimana sebenarnya sosok Dajjal itu? Berikut ini fakta sebenarnya tentang Dajjal. Dajjal tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, tetapi disebutkan berulang-ulang dalam hadis, sehingga para ahli hadis sepakat menempatkannya sebagai hadis mutawatir maknawi. Kata Dajjal berasal dari kata Dajjala, artinya menutupi sesuatu. Kamus Lisanul Arab mengemukakan beberapa pendapat mengapa disebut Dajjal. Menurut pendapat pertama, ia disebut Dajjal karena ia adalah pembohong yang menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Pendapat kedua, karena ia menutupi bumi dengan bilangannya yang besar. Pendapat ketiga, karena ia menutupi manusia dengan kekafiran. Pendapat keempat, karena ia tersebar dan menutupi seluruh permukaan bumi. Pendapat kelima, ia suatu bangsa yang menyebabkan barang dagangannya menyebar ke seluruh dunia. Maksudnya menutupi dunia dengan barang-barang dagangannya. Dan pendapat keenam, ia dijuluki Dajjal karena ia mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan hatinya. Artinya ia menutupi maksud yang sebenarnya dengan kata-kata palsu. Dari sekian banyak hadis tentang Dajjal, terdapat dua hadis yang bisa menjadi kunci untuk memahami siapa sebenarnya Dajjal ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidhu 'ashra ayatin min awali suratil kahfi usima min fitnatid Dajjal." Yang artinya, barang siapa yang hafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, ia diselamatkan dari fitnah Dajjal. Kemudian, man qara'al ashral awakhira min suratil kahfi usima min fitnatid Dajjal. Yang artinya, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, ia diselamatkan dari fitnah Dajjal. Jika sekedar menghafal saja, tentu sangat mudah, dan tentu saja bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Jika kita perhatikan ayat-ayat dalam ruku pertama surah Al-Kahfi, terdapat peringatan-peringatan. Salah satu di antaranya adalah wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan supaya memperingatkan orang-orang yang mengatakan Allah telah mengambil seorang anak laki-laki. Ayat ini jelas sekali bahwa yang dimaksudkan adalah satu kaum yang meyakini Allah memiliki seorang anak laki-laki. Siapa mereka itu? Tiada lain dan tiada bukan adalah bangsa Barat, Eropa, dan Amerika yang beragama Nasrani. Sedangkan dalam 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi diuraikan seterang-terangnya bahwa mereka berhasil dengan gilang gemilang dalam mencapai urusan-urusan keduniaannya. Alladzina dhalla sa'ihum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang tersesat jalannya dalam kehidupan dunia dan mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mempunyai keahlian dalam membuat barang-barang. Firman Allah Ta'ala ini melukiskan dengan kata-kata yang sangat terang mengenai bangsa-bangsa Barat. Membuat barang adalah keahlian dan kebanggaan mereka, dan ciri khas inilah yang dituju oleh ayat ini. Mereka berlomba-lomba membuat barang-barang dan mereka begitu sibuk dalam urusan ini sehingga penglihatan mereka akan nilai-nilai kehidupan agama menjadi lenyap. Membuat barang-barang atau alat-alat untuk kesenangan hidup adalah satu-satunya tujuan hidup mereka. Jadi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi itu menerangkan dengan jelas bahaya ajaran Nasrani tentang Allah memiliki anak dan tentang kegiatan bangsa-bangsa Nasrani dalam urusan kebendaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah Dajjal.
Jadi jelas bahwa Dajjal itu bukan makhluk aneh yang bermata satu menyeramkan, tetapi mereka itu adalah manusia yang tinggal di bumi ini, yang ketika Al-Quran diturunkan mereka sudah ada. Hanya saja mereka masih tinggal di dalam negeri mereka. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa mereka itu keturunan Adam seperti manusia pada umumnya. Banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang Dajjal, yang semuanya kini telah tergenapi sehingga setiap orang mukmin dapat mengenalinya dengan mudah. Fitnah Dajjal ini begitu luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis saati amrun akbaru min Dajjal." Sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat, tidak ada perkara yang lebih besar daripada Dajjal. Fitnahnya Dajjal itu tiada lain ialah merajalelanya imperialisme Eropa dan Amerika serta kemenangan agama Nasrani dewasa ini. Kenyataan menunjukkan bahwa sejarah umat manusia tak dapat menunjukkan fitnah lain yang besarnya seperti fitnah Dajjal. Memang dalam sejarah dan peradaban umat manusia terjadi suatu bangsa menundukkan suatu bangsa lain dan menguasai aspek kehidupan mereka. Tetapi contoh tentang penjajahan yang menyeluruh seperti yang telah terjadi dewasa ini berupa merajalelanya imperialisme serta kebudayaan Eropa dan Amerika di seluruh dunia belum pernah terjadi sebelumnya. Daratan dan lautan semuanya dikuasai oleh imperialis Eropa dan Amerika Serikat. Kita tidak dapat menemukan persamaannya tentang cara-cara kaum imperialis barat memperbudak bangsa-bangsa lain di dunia. Yang lebih istimewa lagi ialah bahwa mereka memiliki segala macam senjata, yang dengan senjata itu orang-orang dapat tersesat dari jalan yang benar dan jalan kesucian. Di satu tempat, mereka menyesatkan orang-orang melalui sistem pendidikan. Di tempat lain, mereka mencapai tujuan mereka melalui penyiaran agama. Kadang-kadang, untuk mencapai tujuan mereka, mereka melumpuhkan jiwa manusia dengan memberikan kepada mereka kemewahan dan kesenangan jasmani. Dan kadang-kadang diberikan kepada mereka hiburan-hiburan yang dapat melupakan rohani mereka. Sering pula ilmu pengetahuan mereka gunakan untuk menghancurkan rohani umat manusia. Singkatnya, Dajjal bukanlah makhluk bermata satu yang mengerikan, melainkan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa tak ada fitnah yang lebih besar selain fitnah Dajjal. Ini terpenuhi dengan merajalelanya kaum imperialis Eropa dan Amerika, yang bukan saja menghancurkan aspek kehidupan jasmani, melainkan juga menghancurkan aspek kehidupan moral dan rohani. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.